Nah, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sudah belajar tentang jiwa, kita sudah belajar tentang tubuh, dan kali ini diberikan kesempatan kepada kita supaya kita mendengar yang terakhir dari ayat 1 Tesalonika 5:23 ini, yaitu tentang roh. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saat kita menerima Yesus, Roh Kudus melekat di dalam diri kita melalui caranya yang ajaib, yang tidak kita pahami. 1 Yohanes 4 ayat 13 mengatakannya, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Ada bagian, diberikan sedikit bagian daripada roh Tuhan itu kepada kita supaya kita hidup. Kita ingat pada awalnya Tuhan menciptakan manusia. Kita sudah baca firman Tuhan bahwasanya Tuhan menciptakan manusia dan menghembuskan napas, memberikan bagian rohnya kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi manusia yang mulia, yang tanpa cacat, manusia yang kudus, manusia yang suci. Jadi Tuhan pertama sekali menciptakan manusia adalah kekal. Tuhan tidak menciptakan manusia itu sebenarnya mati, tetapi Tuhan menciptakan kita dan memberikan napas kepada kita, memberikan bagian rohnya kepada kita. Semuanya baik. Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, sungguh amat baik. Tuhan ciptakan semuanya. Hari pertama ini, hari kedua, hari ketiga, semuanya baik. Tidak ada dosa. Pada awalnya Tuhan menciptakan manusia ini, saudaraku, sangat mulia. Sama seperti Dia menciptakan malaikat. Saudaraku yang kekasih, sungguh mulia, kekal. Tetapi apa yang membuat malaikat ini tidak berkenan di hadapan Tuhan? Nanti kita akan lihat. Semuanya sirna, semuanya hancur hanya karena dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah melanggar hukum Allah. Secara singkat, dosa memiliki arti melanggar hukum Allah, dan upah dosa itu ialah maut. Roma 6 ayat 23. Maut artinya apa? Kematian. Ketika manusia pertama yang kekal itu berdosa, maka berubah, melanggar hukum. Apa hukum Tuhan? Apa perintah Tuhan? Buah yang di tengah taman itu jangan kau makan. Kalau kau makan, engkau pasti mati. Atau ucapannya, ayatnya mengatakan mudah-mudahan mati. Pasti mati. Gak mudah-mudahan, pasti. Dilanggar oleh Adam, dilanggar oleh Hawa, maka dosa menguasai mereka.
dan janji kekekalan itu sirna. Manusia hidup di dalam dosa turun-temurun. Kutuk itu sampai kutuk keturunan kita, mulai dari Adam dan Hawa sampai dengan sekarang ini, menguasai manusia karena dosa. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang membuat dia tidak mendengar ialah segala dosa. Ada pelanggaran, ada dosa, melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan, itu namanya dosa. Tetapi intinya dari penjelasan di atas, apakah yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa? Itu penting. Itu harus benar-benar kita hayati, masukkan ke dalam hati, supaya kita jangan seperti itu. Apa yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa? Satu, manusia memang diberikan kehendak bebas, itu sudah hukum daripada Tuhan. Malaikat juga diberikan kehendak bebas. Manusia diberikan kehendak bebas. Saudaraku yang kasih, mengapa diberikan kehendak bebas? Karena malaikat itu bukan robot. Karena manusia itu bukan robot. Tetapi kehendak bebas itu disalahgunakan. Malaikat, sepertiga malaikat, saudaraku yang kekasih, diberikan kehendak bebas, tapi kehendak bebasnya itu bukan untuk menyembah Tuhan, tetapi dia berkata, aku ingin menjadi seperti Tuhan. Artinya apa? Dia mau melebihi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, itu kehendak bebas yang membuat malaikat tidak lagi kekal di sorga, tapi kekal nanti di neraka. Siapa yang mau ikut bersama malaikat yang memberontak ini? Gak ada ya? Dalam nama Yesus tidak ada. Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya, karena ketika engkau makan buahnya pastilah engkau mati. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Saudaraku, mati yang seperti apa? Ini perlu kita juga renungkan, bahwasanya mati bukan hanya mati daging ini. Daging ini dari tanah akan kembali ke tanah, tetapi roh kita, ketika Tuhan menciptakan kita dari napasnya, diberikan bagian daripada rohnya, maka itu akan kembali kepada Tuhan. Kalau sudah lahir baru. Mengapa harus lahir baru? Karena Adam dan Hawa sudah berdosa, maka kita perlu lahir baru. Kalau belum lahir baru, apa? Mati. Hidup tapi tidak punya roh, tidak punya roh Tuhan. Adam dan Hawa masih hidup kan? Apanya yang mati? Rohnya yang mati. Itu sebabnya, saudaraku, mereka mau ditebus kesalahan dan dosanya dengan mempersembahkan inilah, persembahkan itulah, persembahkan kambinglah, persembahkan dombalah. Supaya apa? Supaya manusia itu berkenan kepada Tuhan. Tapi kita tidak lagi seperti itu. Kita perlu cukup datang kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan,
Aku orang berdosa. Engkau raja dalam hatiku. Kuterima engkau sebagai juru selamat. Tulis namaku di sorga. Lalu kita pulang. Dan jangan berbuat dosa lagi. Maka kita lahir baru. Saudara yang kekasih, tetapi yang tidak lahir baru, yang seperti zombie dia. Tahu zombie? Hidup tapi tidak Wahyu 12 ayat 3 sampai 9. Yohanes melihat pemandangan dari surga, seekor naga merah, padam yang besar dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dosa itulah yang membawa kematian. Mati secara rohani. Mati rohani berarti terpisah dengan Tuhan. Hidup pun kita, duduk pun kita di sini, kalau mati rohani kita, terpisah dengan Tuhan. Mari kita sadar ini. Jangan lagi bermain-main. Tetapkan hati, komitmen. Maukah dihidupkan kembali roh kita? Maukah dimerdekakan roh kita? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat sungguh-sungguh dan jangan kerjakan lagi tabiat-tabiat dosa. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Rohlah yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Hanya perlu datang kepadanya, bukan dengan kekuatan kita. Amin. Bukan karena kehebatan kita, banyak uang kita bisa kita persembahkan supaya kita selamat. Bukan karena kebaikan. Seperti Kristen, katakannya kebaikan itu mau menyelamatkan. Enggak. Lahir baru karena anugerah Tuhan. Jadi patutlah kita bersyukur kalau semudah itunya kita lahir baru. Mengerjakannya inilah tiap-tiap hari kita minta Roh Kudus menyanggupkan kita untuk bisa melalui segala godaan, segala rintangan yang menggoda hidup kita, untuk jatuh kembali, saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur kita sudah selamat. Mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan karena murahnya kita terima, lalu kita sia-siakan. Sudah dikasih handphone, iPhone 25 juta, tapi gak mengerti menggunakan ini. Disia-siakan. Malah dia berpikir, aduh, macam mana membeli pulsanya? Malah berpikir, nanti ku bawa dicuri orang. Malah berpikir, nanti aku diejek orang, katanya aku seorang kaya. Itu pikirannya. Demikianlah iblis menipu kita, menggoda kita, supaya keselamatan itu kita sia-siakan. Jadilah orang rohani, supaya kita bisa menghargakan itu. Kalau kita menjadi orang yang duniawi, maka itulah yang menyia-nyiakan kasih karunia anugerah keselamatan. Pilihan. Apa saudaraku?
Pilihan di dalam hidup kita ini selalu diperhadapkan di depan kita. Sama seperti diperhadapkan kepada malaikat. Ada kehendak bebas, tapi pilihannya mau memberontak kepada Tuhan. Kepada kita manusia, manusia pertama diperhadapkan kepada kita. Pilihan mau patuh kepada Tuhan atau melanggar perintah Tuhan. Ternyata manusia pertama itu melanggar pilihan. Pilihan tidak bisa diintervensi oleh Tuhan. Saudara mau pilih neraka, pilihan. Saudara mau minum racun juga, itu pilihan. Tuhan gak langsung datang malaikatnya, di pastaknya muncung ini sehingga racun itu gak jadi kita minum. Enggak. Itulah dahsyatnya kita. Dia tidak memaksa. Tuhan itu tidak memaksa. Mulai dari zaman malaikat, zaman Adam, sampai zaman sekarang ini, Tuhan berikan kita kehendak bebas, pilihan. Tapi kalau ada sorga, jangan pilih neraka. Hikit amin ya. Kalau ada berkat, jangan pilih kutuk. Kalau ada bahagia, jangan pilih sedih. Kalau ada pilihan untuk beribadah, jangan sampai tidak beribadah. Amin. Kalau ada pilihan mengampuni, mengampunilah. Jangan dendam. Saudaraku, firman Tuhan berkata, lebar jalan ke neraka. Betul? Betul? Sempit jalan ke sorga. Artinya apa? Di tengah pilihan kebebasan yang kita diperhadapkan kepada kita, sangat luaslah pilihan untuk ke neraka itu. Sangat luas, sangat luas. Tetapi orang yang dibaharui jiwanya, orang yang menguasai tubuhnya, akan memilih sorga daripada neraka, akan memilih hidup daripada mati. Pilihlah, pilih. Sempit memang, sulit memang, menyangkal diri memang. Apalagi pagi-pagi, ya anak-anak kita ini kan intensif di sini. Setiap hari Sabtu sampai Minggu. Doa pagi berat sekali, bangunnya pun sulit. Tapi tidur maunya lama-lama. Itu kan kehendak daging kan? Iya kan? Berapa kali saya dengar, dia dong, dang mudung dumi amat tai. Saya buka lagi pintu. Tidur, tidur, tidur. Tutup lagi. 5 menit lagi masih juga ketawa-ketawa. Dipikir mereka saya sudah tidur. Lalu saya buka lagi. Siapa ini yang provokatornya di sini? Tutup lagi. Matikan lampu. Tidur semua. Di kegelapan pun mereka belum tidur. Lihatlah betapa lebarnya jalan menuju neraka itu. Kehendak bebas, pilihan mereka. Betapa baiknya lah aku ini menasehatinya, amin. Orang tua kalian pun gak seperti itu. Iya kan? Enggak lah, orang tua kalian lebih mengasihi. Haleluya. Betapa menyangkal dirinya lah mereka cepat tidur. Betapa menyangkal dirinya lah mereka harus menguasai HP-nya. Bahkan informasi di tengah kegelapan pun mereka masih bermain HP. Bangun pagi sulit, berat. Berdoa mengantuk, baca Alkitab harus menyangkal diri, capek, menyangkal diri. Tetapi saudaraku, kalau ini terus dididik, maka rohani mereka akan bertumbuh. Sesak, sempit, sulit, seperti sakit bersalin, kata firman Tuhan. Mendidik anak-anak kita ini. Mau marah gak bisa. Iya kan? Iya kan? Orang tua kalian aja lah yang memarahi. Kami gak maulah memarahi. Paling
mendisiplin. Kalau cakap kotor dia ngepel. Kalau lama bangun dia suruh nyapu. Jadi laki-laki ini gereja ini tadi pagi yang menyapu ini laki-laki semua. Mengepel laki-laki semua. Kenapa? Karena lebih banyak laki-laki melakukan pelanggaran. Sudah 2 minggu, minggu lalu juga. Ayo yang wanita-wanita pulang mandi. Tapi yang wanita-wanita ini perasaannya lembut sekali, sehingga gak tega, dibantu juga lah mereka. Contoh kecil itu saudaraku, betapa sulitnya kita, betapa harus menyangkal dirinya kita masuk kepada pintu yang sempit itu, tapi ujungnya kehidupan. Ujungnya itu surga. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sangat sedikit orang yang mendapatinya. Biarlah orang yang sedikit itu ada kita di sana. Biarlah yang sedikit itu bagian kitalah yang sudah melaluinya. Orang yang berani melawan arus dunia ini. Arus dunia ini korupsi. Arus dunia ini pergaulan bebas. Arus dunia ini berganti-ganti pasangan. Sudah kebarat-baratan. Arus dunia ini, saudaraku yang kekasih, sudah jauh sekali dari akal sehat. Kita lawan itu. Pilihan. Pilihlah kehidupan, amin. Pilihlah sorga, amin. Jangan iblis yang menjadi pilihan. Karena iblis memang bekerja dengan sungguh-sungguh supaya manusia ini jatuh dan mengikuti dia. Dia mau ada temannya nanti di neraka. Neraka itu bukan untuk manusia, neraka itu untuk iblis. Sepertiga malaikat yang jatuh dari, yang memberontak dari sorga itu adalah penghuni-penghuni neraka. Dia nggak mau tinggal sendiri, dia mau mengajak manusia bersama dengan dia di neraka. Siapa mau ikut? Lukas 11 ayat 23a. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dahsyat luar biasa. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, kata Tuhan. Tidak ada posisi di kedua-duanya. Tidak ada posisi di tengah-tengah. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Neraka ya neraka, sorga ya sorga. Gelap ya gelap, terang ya terang. Tidak ada di tengah-tengah. Pilihlah Yesus, amin. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau itu terjadi dalam diri kita, sekalipun kita sudah mati, kita tidak mati tetapi hidup. Amin. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksiku, menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudaraku yang kekasih, pilihlah kehidupan. Apa itu kehidupan? Firman Tuhan itu kehidupan. Berdoa itu kehidupan. Bertobat itu kehidupan. Pilihlah, itu pilih. Saudaraku yang kasih, juga dalam Imamat 26 dikatakan ada berkat dan kutuk, itu juga pilihan. Pilihan yang diberikan kepada bangsa Israel. Siapa yang berpegang kepada ketetapanku, maka dia akan
menerima segala berkat. Siapa yang tidak berpegang kepada perintahnya, maka kutuk yang menyertainya. Setidaknya ada 3 poin berkat jika kita mentaati firman, mentaati Tuhan. Yang pertama, kemakmuran hidup karena kelimpahan hasil bumi. Imamat 26 ayat 4-5. Jadi kelimpahan berkat ada bagi kita. Haleluya. Yang kedua, ketenangan hidup. Terbebas dari serangan-serangan iblis dan serangan-serangan binatang buas kalau zaman dulu. Saudaraku yang kekasih, diberikan kita ketenangan, kedamaian, sukacita. Dan yang ketiga, damai sejahtera karena Allah hadir dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam diri kita, betapa kita sukacitanya. Tapi kalau kita seperti bangsa Israel menolak, maka karena kita menolak itulah firman Tuhan berkata, kutuk yang menyertai setiap orang yang menolak Dia. Amin. Kehidupan yang melarat, penyakit, gagal panen, dijarah musuh, dicuri orang, kehidupan yang dilanda ketakutan, ancaman, serangan-serangan musuh, wabah, penyakit, dan masih banyak lagi. Saudaraku yang kekasih, yang mencuri berkat kita, jikalau kita tidak mengikuti, menuruti perintah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sekalipun demikian, Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan tidak biarkan, Dia beri iman untuk mencoba lagi. Itu sebabnya kita tidak dihukum ketika kita berdosa. Dia berikan iman untuk mencoba lagi, gagal sekali, masih jatuh. Dia berikan iman untuk mencoba lagi, diberikan kesempatan lagi. Saudaraku, jangan putus asa. Amin. Amin. Tuhan masih memberikan kesempatan. Putus cinta jangan stres. Ada iman untuk mencoba lagi, mungkin yang lain lebih baik. Amin. Bang Rado. Siapa lagi? Timothy belum ya? Drummernya. Amin. Herlina. Siapa lagi? Ada diberikan Tuhan kesempatan. Haleluya. Jangan takut, jangan khawatir. Selagi masih ada iman untuk mencoba lagi, Tuhan berikan kesempatan. Yakinlah, sulit memang, maka kita akan berbahagia atas jawaban doa kita. Sekalipun demikian, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, sehingga saudaraku, Dia mengingat perjanjiannya. Jikalau kita bertobat, jikalau kita meninggalkan keduniawian kita, meninggalkan dosa kita, memilih berkat daripada kutuk, memilih sorga daripada neraka, memilih hidup daripada kematian, maka kita akan diberkati Tuhan. Apalagi yang menjadi pilihan kita di dunia ini? Pilihlah terang. Amin. Jangan kegelapan. Yohanes 3 ayat 18 sampai 21.
Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Saudara yang kekasih, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Mari kita percaya kepada Tuhan. Yakinlah, jangan bimbang. Tinggalkanlah duniawi, tinggalkanlah dosa, tinggalkanlah sakit hati, tinggalkanlah dendam, tinggalkanlah kebencian. Memang perjuanganlah mengerjakan itu. Kalau kita hidup di dalam dosa, maka tidak ada arah hidup kita. Mengapa? Karena mata menjadi gelap, jiwa menjadi gelap. Kalau kita melangkah dalam gelap, pernahkah saudara melangkah di dalam gelap? Maka kita tidak tahu arah, mana jurang, mana jalan yang benar. Gak tahu kita. Tapi kalau ada terang, sekecil apapun terang itu, kita bisa mendapatkan arah. Terang itu, saudaraku, firman terang itu adalah Tuhan sendiri. Pilihlah itu. Pilihlah terang, jangan pilih kegelapan. Kemudian pilihan yang lain, berbuat baik atau berbuat jahat. Ini pilihan-pilihan dalam kehidupan kita yang diperhadapkan kepada kita. Amin. Bilang sama temannya, berbuat baik itu pilihan. Siapa yang mulai dari tadi pagi dia ada berbuat baik? Coba angkat tangan. Oh, Timothy banyak berbuat baik dia. Gak usah takut nak, kudukung. Sudah nyapu ngepel mereka. Berbuat baik. Saudara yang kasih, kalau ada berbuat baik, kenapa berbuat jahat? Ada yang berbuat jahat mulai dari pagi hari ini? Siapa yang mengetahui temannya, kawannya, suaminya, istrinya, dia lihat ada yang berbuat jahat? Coba angkat tangan. Oh, tidak ada. Berarti melihat kebaikan semua kita. Amin. Berbuat baik. Simple. Tadi anak-anak ini mau mandi. Gak ada sabun. Kenapa belum mandi? Gak ada sabun, Pak. Kasihlah sabunnya Bapak Ibu. Tadi mau saya kasih sabun saya, tinggal cukup untuk bertiga. Jadi mau ngasih, gak cukup juga nanti tuh mereka. Beli. Saya katakan. Amin. Enggak pun saudara ngasih uang makan, setidaknya sabun, odol, handuknya, kasihlah. Memang kalau dikasih uang makan itu lebih baik. Enggak. Bukan itu maksud saya. Maksud saya supaya mereka ini, ya, berarti orang ditergi orang tuaku rupanya ya. Disiapkan sabunku, disiapkan anduk ya. Bukan hanya hatop, lauho, tugareja, asa bertobat. Jangan. Amin.
Saking senangnya mereka di gereja, sampai anak Pak Sidabalo yang masih bau kencur pun mau tidur di sini. Wilson dan Lewis diketok pintu kamar kami. Siapa? Kami, Pak. Khusus hanya mau ngomong, Pak, boleh kami tidur di gereja? Terpelongo saya. Oh, boleh, nah, boleh. Ya sudahlah, terserah orang tuamu lah. Kalau katanya jangan, ya janganlah. Pulanglah. Saudara yang kasih, begitupun mereka senang tidur di sini. Jangan patahkan semangat mereka hanya karena tidak ada sabun. Mandi bebek lah kami nanti, Pak, gak pakai sabun gitu aja. Haleluya. Tunggu giliran bapak-bapak, ibu-ibu. Kita adakan di Parapat atau Samosir. Amin. Kumpullah uangnya biar ada ongkos. Kalau kami yang mengongkosi, nunggulah dari seberang laut. Dari seberang laut belum nyampe. Jadi kitalah dulu, tabunglah uang saudara. Amin. Nah, saudara yang kasih, berbuat baik. Ini penting kepada kita. Kalau kita melihat jam dinding itu, siapalah yang pernah mengucapkan terima kasih sama jam dinding itu? Gak ada kan? Tapi dia tetap setia menunjukkan detik demi detik, tek, menit demi menit, jam demi jam. Sehingga saya pun harus tahu jam berapa saya harus berhenti berkhotbah. Sehingga saudara pun tahu kalau sudah lewat jam khotbah, saudara lihat jam dinding. Gak pernah kita ucapkan terima kasih kepadanya, tapi dia berbuat baik terus. Selagi ada baterainya, selagi ada napasnya, dia tidak pernah berhenti berbuat baik. Amin. Saudara yang kekasih, demikian sajalah hidup kita ini. Sama kayak jam dinding, gak ada yang menghargai, gak ada yang mengucapkan terima kasih, gak ada yang memperhatikan. Ya, terus dia berbuat baik. Kita pun demikian. Tidak ada yang memberikan terima kasih. Tidak ada yang menyalam salam tempel. Tahu salam tempel? Tetap harus berbuat baik. Tapi sekarang banyak orang lain mendoakan orang ke rumah sakit, harap-harap salam tempel. Lama-lama dia keluar. Terbalik. Kalau ada yang seperti itu, motifnya bukan mendoakan orang sakit. Sebenarnya motifnya itu mengemis cari duit. Hanya karena tidak di lampu merahnya. Iya kan? Iya. Berbuat baik. Tidak dihargai, berbuat baik. Kadang-kadang dihianati, berbuat baik saja. Jangan lagi mengumbar-umbar. Alanya udah imana masuk karejoi. Alanya udah dapat jabui. Alanya udah adong karejo nai. Alanya udah boy mana mangoli. Osiana udah nasa dong hepeng na. Jangan. Mau dihargai tidak dihargai, mau dihormati atau tidak dihormati, tetap berbuat itu pilihan. Lebih baik kita berbuat baik, tidak dihargakan, no problem, ada bagian kita sudah disiapkan Tuhan. Ingat aja itu. Jangan berbuat jahat. Selain di dunia ini pun kita dimusuhi orang. Kalau kita berbuat jahat, kita menjadi pengikut iblis. Kita tahu kemana ujungnya kalau menjadi pengikut iblis. Tidak direspon, tidak diterge. Sakit tidak dikunjungi. Gak apa-apa, berbuat baik aja. Doakan lab group saudara. Amin. Amin. Berbuat baik. Saudara saja di lab group yang korban, selalu makanannya babi panggang, no problem.
Berbuat baik saja. Apa yang ada, ahana tupa. Kalau ada ubi rebus ya ubi rebus. Tapi jangan pula diejek dan dihina. Itu namanya bukan berbuat baik. Tapi kita ucapkan terima kasih. Ubi rebus ini sehat. Tidak ada pengawet. Makanan sehat itu. Nah, terima kasihlah. Berbuat baik. Selagi ada napas kita, jangan berhenti berbuat baik. Amin. Jangan ada istilah untung dan rugi. Itu kalau sudah ada Yesus di dalam ya begitu berbuat baik. Amin. Memberikan pertolongan. Tuluslah kita menolong orang. Ada cerita. Tukang ngecat, tukang cat. Ada orang kaya menyuruh tukang cat ini mengecat perahunya. Karena anak-anaknya mau pergi ke danau memancing. Biarlah dicek dulu. Demikianlah pikiran orang tuanya. Dia panggillah tukang cat. Marga Sidabalo. Nah, jadi saudaraku, dia mulai ngecat. Dicat semua. Lalu dia yang punya rumah ini pergi. Tinggal anaknya lah. Nanti dipesan, nanti kalau sudah siap dicat, udah bisa kalian pakai ke danau. Tuh pergi mancing, senang-senang. Orang tuanya pergi. Dicat. Ada lubang, kecilnya lubang. Lubang di sampan itu, di lambungnya itu. Tapi kalau namanya lubang, kalau sampan itu lama-lama kan bisa penuh. Dan kapal itu bisa tenggelam. Tukang cat ini, saudaraku berpikir, kalau nanti ini dipakai, pasti tenggelam. Biarlah ku dempul, ku tempel, ku perbaiki. Diperbaiki, ditempel. Sampai sudah betul-betul gak bisa lagi masuk airnya. Baru dia cat lagi. Selesai dicat, selesai didempul. Pergilah anak-anak orang kaya ini memancing. Mereka bersuka cita, bersenang-senang. Mereka suka. Lalu orang tuanya pulang. Dia buru-buru. Aduh, lupa aku memberitahu bahwasanya sampan itu berlobang. Janganlah nanti dipakai anakku, nanti tenggelamlah mereka nanti di danau. Pulanglah dia cepat-cepat bersegera. Saudara yang kasih. Lalu didapati anaknya semuanya sehat-sehat walafiat. Lalu orang tuanya ini berkata, sehat kalian aku? Sehat pak. Sampan kita enggak tenggelam? Enggak. Lalu didatangilah tukang cat. Dia lihat kerjaannya bukan hanya mengecat, tapi mendempul yang berlobang tadi. Lalu dikasihlah uang mengecat tukang ini. Saudaraku, yang tadinya upah 100.000, dia kasih 2 juta. Pak, kebanyakan katanya. 100.000-nya upah ngecatku pak. Kenapa banyak sekali bapak kasih? Aduh pak, gak enak kurasa begini. Iya, ucapan terima kasihku karena engkau sudah menyelamatkan anak-anakku. Dahsyat, sekecil apapun perbuatan baik bisa menyelamatkan orang. Pilihlah itu saudaraku. Itulah pilih. Jangan kata orang begini yang tidak baik, ikut. Kata orang begini yang menyesatkan, ikut. Kata orang begini, kata paranormal begini, lalu ikut. Ikut firman. Amin. Berbuat baik. Berbuat baik. Ada banyak orang yang menunggu perbuatan baik kita. Mereka butuh doa kita. Mereka butuh pelayanan kita. Mereka butuh kunjungan kita. Mereka butuh diteguhkan. Karena udah terlalu stres menghadapi dunia ini. Berbuat baik. Yang terakhir,
Roma 8 ayat 5 sampai 6. Pilihlah keinginan roh, bukan keinginan daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Pilihlah kehidupan, jangan perbuatan daging. Pilihlah perbuatan roh. Buah-buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pilihlah. Suka memberi, hidup kudus. Coba katakan, saya hidup kudus. Menjadi pilihan saya. Amin. Karena keinginan daging maut, dikatakan di sini, keinginan daging adalah maut. Maut itu apa? Mati. Mati yang bagaimana? Rohnya mati. Mungkin masih hidup bernapas, tapi roh sudah mati. Jangan sampai kita hidup dalam daging. Tinggalkan hidup dalam daging. Dalam hal inilah setan kerja lembur, menipu manusia, menggoda manusia supaya mereka hidup dalam daging. Matanya mata kedagingan, mulutnya mulut kedagingan, telinganya telinga kedagingan, perasanya ini perasa kedagingan. Itulah dunia. Maka dikatakan, kuasai tubuh, kuasai pikiran, kuasai jiwa, kuasai emosi. Pilihlah kehidupan, pilihlah sorga, pilihlah kekekalan. Tidak ada yang memaksa. Sekali lagi, tidak ada yang memaksa, itu pilihan. Amin. Amin. Mau ke neraka ya ke neraka, tapi sekuat tenaga kami sebagai hamba Tuhan melalui firman Tuhan ini, janganlah hidup di dalam kedagingan. Dengan kekuatan diri sendiri sudah pasti itu menjadi satu kehidupan di dalam daging. Begitu banyaknya perilaku percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Saudaraku, itu adalah perbuatan daging yang dikerjakan di kebanyakan orang-orang dunia. Jangan cemplungkan diri ke sana. Taruhlah pengharapan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang menghasilkan buah kehidupan. Lebar memang, mudah memang jalan ke neraka itu, tapi jangan pilih itu. Manusia duniawi akan memilih itu. Jangan duniawi. Umpan itu memang enak. Siapa pernah mancing di sini? Kalau kita kasih umpan yang enak, maka ikan itu pasti memakannya. Tapi kalau kita bikin batu, dimakan nggak? Nggak ada yang mau makan batu. Tapi kalau kita kasih umpan yang enak, maka ikan itu pun, wah, keluar izura. Tabunai babi panggangon, katanya. Tika dibondutnya umpan pancing itu. Apa saudaraku? Ketika dibondutnya, pakai gaya lah dulu aku ya. Ketika dibondutnya umpan yang nikmat itu, maka langsung ditarik. Landingnya di kuali. Amin. Ya kalau manusia landingnya kemana? Kemana? Ke neraka. Kalau ikan digoreng saja pun masak, apalagi lah manusia. Ini waktunya. Lihat umur berapa kali lagi kita Natal. Supaya kita mengerti, jauh sudah perjalanan, jangan sia-sia perjalanan hidup kita. Amin saudaraku. Haleluya. Kalau seseorang yang hidup duniawi, memang enak, memang nikmat itu hidup duniawi, tapi landingnya binasa. Saudara yang kekasih, saat kita memilih, ini mengenai pilihan. Pilihlah kehidupan. Pilihlah sorga. Tuhan pun gak memaksa kita, enggak. Sama seperti malaikat
diciptakannya dan Adam diciptakannya. Enggak diambilnya. Makanya ketika kita berdosa jangan berpikir begini, aku enggak dibunuhnya, enggak mati kecelakaannya aku. Itu tipu daya iblis. Membunuh pun dosaku, enggaknya datang petir menyambar aku. Enggak. Tuhan enggak begitu. Itu dulu zaman perjanjian lama. Kalau kita hidup di dalam perjanjian lama, maka tidak akan berani kita, saudaraku, berbuat dosa. Begitupun di dalam perjanjian lama, masih banyak juga yang berani, saudaraku, berbuat kejahatan, berbuat dosa. Ananias dan Sapira mati. Matinya apa? Karena bohong. Betul? Ada banyak contoh-contoh yang lain. Di perjanjian lama, jikalau dia berdosa, dia pasti mati. Imam berdosa, masuk ke ruang Maha Kudus, mati. Saudaraku, kadang-kadang kita masuk gereja ini, dosa kita bergelimang dosa. Hampir tiap hari berdosa. Hari Minggu datang gereja, enggak mati juga. Ingat, ada kehendak bebas Tuhan berikan. Pilihlah kehidupan, pilihlah sorga. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.